Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku lakukan? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku lakukan, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak cahaya. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu dalam kehidupan kita sehari-hari, Anda sebagai orang tua atau Anda sebagai anak selalu diajari ataupun mengajari bagaimana melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Misalnya, kalau anak-anak diajari untuk setelah bangun tidur, selimutnya dilipat atau merapikan tempat tidur, atau pekerjaan sederhana yang lain, membantu memasak ibu di dapur. Banyak hal sederhana yang kita ajarkan kepada keluarga kita. Tapi seringkali juga kita abai akan hal itu, karena mungkin sudah bosan atau malas. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam bacaan yang kita dengar hari ini, sebenarnya kita akan diajak untuk melihat kembali bagaimana cara kita mengembangkan apa yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Anugerah kehidupan yang sudah Allah berikan di dalam diri kita.
Kalau kita mencoba untuk melihat seluruh tugas perutusan yang kita miliki masing-masing, tentu Anda punya rasa tanggung jawab, Anda punya komitmen di dalamnya untuk melakukan apa yang harus Anda kerjakan. Kalau kita mencoba untuk melihat dalam bacaan Injil pada hari ini, seorang bendahara yang disebutkan dalam Injil Lukas tadi, yang diberikan kepercayaan oleh tuannya, pekerjaannya tidak hanya mencatat keuangan, tetapi dia juga diberikan kepercayaan untuk mengelola, mengatur, dan bahkan mengembangkan harta kekayaan dari tuannya itu. Dan pada akhir pekerjaannya, dia diminta untuk melaporkan atau mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan tugasnya itu kepada bendahara tersebut. Dan pada saat dia melaporkan apa yang sudah dia kerjakan, tuannya itu malah memuji bendahara itu. Karena bendaharanya itu cerdik. Tentu saja yang dipuji bukan karena bendahara itu tidak jujur, tetapi bendaharanya ini punya perencanaan yang jauh. Punya rencana bagaimana dia mempunyai strategi untuk mempersiapkan masa depannya. Maka kita semua diajak untuk juga melihat bagaimana kita secara personal mempersiapkan masa depan kita dengan sebaik-baiknya. Kalau kita menarik lebih jauh lagi, bagaimana kehidupan kita pada nantinya. Tentu saja semua itu sudah kita lakukan, kita perjuangkan sejak kita masa kanak-kanak sampai hari ini. Dalam bacaan yang kita dengar tadi, Tuhan mengatakan demikian, barang siapa setia atas perkara-perkara kecil, ia juga akan setia atas perkara-perkara yang besar. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia pun juga tidak benar dalam perkara-perkara yang besar. Maka kita mencoba untuk melihat bagaimana hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita benar-benar memenuhi tanggung jawab yang ada dalam tugas kita masing-masing untuk melakukan hal-hal kecil ataupun sederhana itu secara benar dan dengan penuh komitmen. Ada sebuah pepatah Jepang dalam konteks perang. Karena kurang memasang satu paku dalam tapal kuda, maka tapal kuda itu lepas. Karena tapal kudanya itu lepas, maka kudanya itu yang diminta ataupun dititipi memberikan pesan, itu tidak dapat berlari. Karena tidak dapat berlari, maka pesan yang penting tadi tidak bisa sampai. Dan akhirnya yang terjadi apa? Mereka kalah di dalam peperangan. Ini hanya sebagai sebuah penggambaran. Hanya karena kecerobohan, karena lupa akan hal yang sederhana, lupa akan satu paku, tetapi akibatnya fatal. Kalau kita mencoba untuk menarik dalam kehidupan kita, tentu kita bisa merasakan sebelum kita melakukan hal-hal yang besar, tentu kita harus belajar untuk melakukan hal yang sederhana terlebih dahulu. Anda semua tentu bisa memahami hal tersebut, karena semua pernah melakukan itu. Saudara-saudari yang terkasih, tanggung jawab kita sebagai murid Yesus juga perlu didukung dengan penuh rasa kebijaksanaan. Sikap bijaksana, terlebih kalau kita mencoba untuk mengaitkan dalam bacaan pertama tadi, terkait dengan apa yang kita miliki. Sarana prasarana yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, uang yang kita miliki, semua itu penting. Tentu saja kita semua butuh akan hal itu. Tetapi bagaimana kita diajak untuk secara bijak menggunakan hal itu. Seperti halnya yang dikatakan di dalam kitab Nabi Amos. Dalam Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus itu pernah berkata kepada Timotius, dalam 1 Timotius 6 ayat 10, di sana dikatakan bahwa akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Karena apa?
Karena mereka fokusnya itu hanya pada materi, fokusnya hanya pada uang. Sehingga mereka pun akan kehilangan imannya. Mereka rela kehilangan iman karena hanya mengejar materi, mengejar uang. Dan kalau kita juga mendengar dalam bacaan tadi, bagaimana digambarkan orang-orang pada waktu itu ya, itu merasa, kalau bahasa Jawanya itu kemrungsung ya. Kapan pesta bulan baru berlalu? Kapan bulan Sabat ini berlalu? Karena pada saat bulan-bulan itu mereka tidak boleh bekerja atau tidak boleh mencari uang. Tapi karena orientasinya ingin mencari uang, maka mereka pun rela, bahkan dengan hati tega itu untuk, katakanlah, dengan orang kecil itu semena-mena, ya, dalam berdagang juga tidak jujur dan segala hal itu. Maka dalam hal ini mereka itu lupa apa itu sarana, apa itu tujuan. Maka bagaimana kita untuk berefleksi dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana kita memaknai sarana yang kita miliki dan apa tujuan hidup kita diciptakan. Nah, sebagaimana permintaan terhadap bendahara oleh tuannya tadi ya, diminta untuk mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepadanya. Kita pun semua juga akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan tentu saja dari apa yang kita lakukan itu nanti akan dipertanggungjawabkan semuanya. Dan kita diajak untuk kembali melihat apa tujuan hidupku, apa makna kesetiaan dalam hidupku, dan apa makna sarana yang aku miliki dalam hidupku. Apakah sarana yang aku miliki itu sungguh-sungguh sebagai sarana untuk mencapai tujuan atau sebaliknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, maka marilah kita mencoba untuk melihat kembali bagaimana kita secara personal memaknai kesetiaan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagai suami istri, sebagai anak, sebagai sahabat, sebagai teman, bagaimana kita memaknai kesetiaan itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Supaya harapan yang disampaikan oleh Paulus dalam bacaan kedua tadi, yaitu hidup aman dan tentram dalam hidup, segala kesalehan dan kehormatan akan dapat kita alami. Maka marilah kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh dapat menghayati kehidupan kita dengan penuh kesetiaan dan rasa tanggung jawab. Amin.